Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary. Saya dari kampus STM Banten, dari kelas A1 R1 Akuntansi. NPM saya 200202023. Baik, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari Bapak Saiful Fakhri, yaitu pengantar ilmu ekonomi mikro. Berikut soal UAS pengantar ilmu ekonomi mikro. 1. Diketahui data-data produksi jangka pendek suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Pada tabel 1.1 terdapat 1. Tenaga kerja dengan simbol L, 2. Produksi total dengan simbol TP, yang ketiga modal dengan simbol K, yang keempat rata-rata produksi dengan simbol APL, dan yang kelima produksi marginal dengan simbol MPL, yang keenam, yang terakhir, elastisitas dengan simbol EL. Dari tabel 1.1, tentukan A. Berapa rata-rata produksi APL ketika tenaga kerja 0 sampai dengan 5. B. Berapa produksi marginal MPL ketika tenaga kerja 0 sampai dengan 5. Dan yang terakhir C. Berapa elastisitas E ketika tenaga kerja 0 sampai dengan 5. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus memerlukan rumus untuk mengerjakannya. Rumus-rumus tersebut diantaranya cara mencari rata-rata atau APL, yaitu APL sama dengan TP dibagi L. Dan cara mencari marginal atau MPL, yaitu MPL sama dengan delta TP dibagi delta L, sama dengan TP 2 dikurangi TP 1 dibagi L2 dikurangi L1. Dan yang terakhir, cara mencari elastisitas atau E, yaitu EL sama dengan MPL dibagi APL. Nah, teman-teman, dari rumus-rumus tersebut kita tinggal memasukkan angkanya saja. Yang pertama, mencari APL sama dengan 0 dibagi 0 sama dengan 0. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 60 dibagi 3 sama dengan 20. 80 dibagi 4 sama dengan 20. 95 dibagi 5 sama dengan 19. MPL sama dengan 10 dikurangi 0 sama dengan 10. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 30 dikurangi 10 sama dengan 20. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 30 dibagi 1 sama dengan 30. 80 dikurangi 60 sama dengan 20. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20. 95 dikurangi 80 sama dengan 15. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 15 dibagi 1 sama dengan 15. E sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1. 20 dibagi 15 sama dengan 1,33. 30 dibagi 20 sama dengan 1,5. 20 dibagi 20 sama dengan 1. 15 dibagi 19 sama dengan 0,789. Lanjut dengan soal selanjutnya. 3. Praktik pasar persaingan sempurna sangat jarang dijumpai di dunia nyata. Jelaskan secara rinci ciri-ciri yang membentuk pasar persaingan sempurna, sehingga bentuk pasar ini sangat jarang kita jumpai. Jawabannya yaitu, ciri-ciri pasar persaingan sempurna ialah 1. Perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Yang dimaksud pengambil harga atau price taker ialah suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan ke atas harga pasar yang berlaku. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk.
Dalam arti, sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Dan sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan yang diinginkannya. Yang ketiga, terdapat banyak produsen atau penjual yang menjual barang yang sama. Dalam arti, banyaknya produsen yang memasok sebagian kecil saja dari total komoditas yang ditawarkan ke pasar. Karena produk yang dihasilkan sama saja kualitasnya dengan yang dibuat oleh produsen lain. Dan yang terakhir, keempat, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam arti, pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Dan akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar. Lanjut dengan soal yang keempat. Monopoli adalah penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli. Jawabannya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli di antara sebagai berikut. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Lanjut dengan soal yang terakhir, soal yang kelima. Pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar yang mempunyai tip pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli. Jawabannya ialah karakteristik yang sama antara ketiga jenis pasar tersebut adalah menghasilkan barang homogen, yaitu barang yang serupa. Jadi tidak terdapat perbedaan yang nyata antara barang-barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya.